Film berlatar di tahun 1950-an di London Barat. Sebuah pementasan drama yang berjudul Perangkap Tikus karya Agatha Christie ditampilkan. Drama yang sukses, warga Inggris menyukai pementasan drama kriminal detektif. Kesuksesan ke-100 kali tampil drama ini dirayakan. Produser film John Wolfe hadir bersama istrinya Edana yang sering paranoid merasa akan ada pembunuhan di acara ini. Juga ada sutradara terkenal Leo Kopernik dari Hollywood yang akan membuat film adaptasi dari Perangkap Tikus yang ditulis ulang oleh Mervyn. Penulis sombong dan hubungan dia dengan Leo tidaklah cukup baik. I will not stand here and be insulted. Dua orang datang sepasang kekasih, mereka pemain drama terkenal Sheila dan Dicky. Mereka yang memerankan drama Perangkap Tikus. Orang tua Sheila juga ada di sini yang bernama Petula. Dia seorang penyelenggara teater terkenal. Dia juga membawa ibunya ke pesta ini. Pesta malam ini kacau karena John menggoda Sheila dan itu tidak membuat Dicky senang. Baju Leo kotor, dia harus menggantinya di ruang pakaian dan properti drama. Saat memilih baju, dia kaget melihat seseorang berdiri. Ketika didekati ternyata itu adalah manekin yang menggunakan mantel hitam dan topi fedora. Lalu pintu terbuka dan tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang menggunakan mantel hitam juga topi fedora. Malamnya, ketika hujan, seorang pria datang ke teater. Dia adalah seorang detektif bernama Stoppard. Stoppard disambut kurang hangat sama petugas polisi baru bernama Stalker. Stalker menjelaskan tentang kejadian ini, khususnya Leo, korban pembunuhan malam ini. Dia diduga seorang komunis dan di blacklist di Hollywood. Alasan Leo kesini karena undangan John Wolfe, karena ingin membuat film Perangkap Tikus, dan Leo ditunjuk sebagai sutradaranya. Ternyata pesta diadakan di gedung teater yang sama tempat acara drama dipentaskan. Beberapa orang penting di pesta tadi, seperti pemain drama, masih berada di sini ditahan sementara. Stoppard diantarkan ke panggung. Dia melihat beberapa barang pecah. Ada juga tali untuk membunuh Leo. Set panggung sama persis keadaannya dengan cerita dalam Perangkap Tikus. Mayat Leo pun ditaruh pada sofa di tengah-tengah panggung. Artinya, si pembunuh melakukan aksinya seperti dalam cerita drama. Leo sengaja ditampilkan seperti dalam drama. Setelah ia tepatnya dibunuh di ruang pakaian menggunakan mesin jahit yang dibenturkan ke muka Leo. Stalker mengantarkan Stoppard ke ruang pakaian. Di sini masih berantakan. Sepatu ski yang digunakan untuk menghajar pertama kali Leo masih terlihat. Selama mengantarkan, Stalker selalu bicara, terus menjelaskan seperti lebih pintar dari detektif. Sorry, sir. That one just came out on its own. Stoppard berpindah masih dengan Stalker ke tempat di mana perkelahian dimulai. Sebuah lilin kue angka 0 hilang menjadi angka 10, yang dimana tadinya 100 dari kue perayaan ke 100 drama Perangkap Tikus ditampilkan. Setelah itu, Leo dilempar oleh Dicky ke meja makanan seafood, lalu Leo terbangun dengan keadaan sempoyongan. Orang-orang yang berada di tempat bilang dia sedang mabuk. Lalu Leo pergi sendirian ke ruang ganti. Perhaps they were all in on it together, sir. Stoppard bersama Stalker memeriksa lagi mayat Leo. Stoppard melihat lidah milik Leo terluka, sepertinya pelaku ingin memotong lidahnya Leo. Petula menginterupsi Stoppard yang lagi memeriksa. Dia ingin masalah ini segera selesai karena tidak ingin mengganggu jalannya drama yang akan diadakan lagi dalam waktu dekat.
dan dia ingin segera dipulangkan juga. Beda dengan John, dia ingin Stoppard melakukan investigasinya berjalan terus tanpa diganggu atau diburu-buru. Besoknya, Stoppard ke kantor polisi bertemu dengan komisaris Scott. Dia bertanya kenapa Stoppard menutup teater. Stoppard bilang itu protokol, tapi Scott tak ingin menutup teater karena alasan Mendagri teman dekat Agatha tak ingin hiburan di kota dihentikan. Juga, kabar kematian Leo sudah tersebar. Nama Stoppard sudah ditulis dalam koran. Scott ingin segera selesaikan kasus ini dan ia menunjuk Stalker untuk menjadi asistennya Stoppard. Atas perintah Scott, Stoppard tak bisa menolak meskipun Stalker adalah pemula. Selesai pertemuan, Stoppard keluar bersama Stalker, lalu Stoppard bertanya lokasi tinggal Leo saat ini. Laurel Canyon, Hollywood, USA. Where was he staying in England, Constable? Stoppard dan Stalker pergi ke Savoy, sebuah hotel mewah. Petugas hotel mengantarkan ke kamar Leo. Keadaan berantakan, kata petugas tak ada yang ingin membersihkan kamar Leo karena dia dikenal jika seseorang dekat dengannya akan mendapatkan masalah. Di sini, Stoppard menemukan sebuah buku catatan kecil dan Stalker menemukan sobekan naskah yang ditulis oleh Mervyn. Ternyata ada insiden di kamar ini dengan Mervyn. Leo membaca naskah dari Mervyn dan ia menilai tulisan Mervyn itu jelek dan Mervyn tak terima. Naskah itu udah sempurna sesuai keinginan produser yaitu John Wolfe. Keributan itu didengar oleh petugas hotel, rebutan naskah terjadi, sampailah sobek. Lalu Mervyn mengatakan, I'll kill you for this, Kopernik. Selesai dari hotel, Stalker yang pemula langsung menyimpulkan kalau pembunuh Leo adalah Mervyn. Namun hal itu langsung dibantah oleh Stoppard dan Stalker diberi pencerahan agar tak langsung menyimpulkan sesuatu. Dan Stalker ini memiliki kebiasaan mencatat seluruh kejadian berikut dengan perkataannya. Sekarang berpindah ke rumah Mervyn. Di hadapan Stoppard dan Stalker ada tumpukan dokumen yang gak sengaja Stalker jatuhkan. Lalu Mervyn datang. Dia mengatakan kalau dokumen tersebut merupakan bahan riset untuk menulis ulang naskah Perangkap Tikus yang akan diadaptasi ke film. Yang kata Mervyn, sebagian besar dari cerita Perangkap Tikus adalah berdasarkan kisah nyata. Lalu muncullah seorang lelaki berbadan tinggi, marah-marah, menggunakan bahasa Italia. Dia adalah Gio, keponakannya Mervyn. Stoppard meneruskan investigasinya, menunjukkan setengah sobekan naskah milik Mervyn dan membicarakan soal perselisihan Mervyn dengan Leo, yang dimana Mervyn mengucapkan akan membunuh Leo. Mervyn bilang itu cuma kalimat emosi sesaat. Awal mula pertikaian sebenarnya Mervyn dengan baik ingin menunjukkan tulisannya kepada Leo, namun Leo menganggapnya remeh, cerita yang membosankan dan ingin mengganti beberapa bagian. Itulah alasan Mervyn tidak menyukai Leo. Setelah 3 minggu berlalu, Mervyn marah. John tiba ke rumah Mervyn. Leo menunjukkan hasil karyanya, merubah cerita dari Mervyn. Dimulai, Leo menggambar sebuah ruangan yang dipenuhi oleh korban. Lalu tiba-tiba lampu padam, seorang pahlawan datang menggunakan pistol Colt spesial berhadapan dengan pembunuh yang menyandera seseorang. Dan tiba-tiba tempat itu terbakar. Pahlawan itu menembak pelaku pada bagian badan dan lutut. Lalu pistolnya macet setelah itu. Pelaku menembak dan tiba-tiba muncul seseorang menyelamatkannya. Pelaku pun tewas, sementara si pelayan mati. Begitulah cerita versinya Leo. John bengong doang menyimaknya. Mervyn tentu tidak suka versi Leo. Lalu tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Pacar Leo datang. Dia meminta kepada Mervyn meminjamkan rumahnya sebentar untuk bercocok tanam. Mervyn cerita lagi ada sesuatu yang salah ketika mereka bertengkar di hotel. Mervyn melihat seseorang perempuan membawa anak laki-laki yang Leo kenali. Mungkin saja itu adalah istri dan anaknya Leo. Ciri-cirinya, kata Mervyn, perempuan itu berwajah polos, sederhana, rambut hitam, memakai kacamata dengan lensa tebal. Kita sekarang pindah dulu ke Severton Studio milik John Wolfe. Dia memiliki asisten bernama Anne, sekaligus simpanannya.
Mereka mengatur rencana akan kencan di Rabu malam. Sementara itu, Stoppard dan Stalker menunggu John di depan kantornya John. Stoppard merasa bosan, dia izin dulu keluar alasan mau ke dokter gigi. Sedangkan Stalker ditugaskan untuk standby di mobil, padahal mah Stoppard tidak ke dokter gigi, melainkan ke bar untuk minum. Singkat cerita, John tiba di kantornya. Stalker gugup, mulai mencatat tapi pensilnya malah patah. Paniklah dia menyusul Stoppard, menekan tombol klinik gigi, tapi Stoppard keluar dari bar. We're looking all over for you. John yang telah membiayai akomodasi Leo, termasuk hotel mewah di Savoy. Ternyata bukan karena John bos yang baik, melainkan Leo melakukan cara curang untuk mendapatkan kenyamanannya. Dia mempergoki John yang sedang bermesraan berdua dengan Anne. Dari sini, Leo meminta tinggal di Savoy. Cukup mendapatkan informasi yang mencengangkan. Seperti biasa, Stalker menyimpulkan kalau pembunuh Leo adalah John karena motif perselingkuhan. Keesokan harinya, Stalker menunggu kedatangan Stoppard. Sudah jam 11 siang sampai komisaris menyusul, Stoppard masih aja belum muncul. Karena ternyata dia terlambat semalam minum sampai mabuk. Scott didesak oleh Mendagri untuk segera menyelesaikan kasus. Tak lama dari itu Stoppard datang, dia alasan habis dari dokter gigi. Scott bilang dia nggak mau tahu, kasus harus selesai secepatnya. Lalu dia pergi. Stoppard bersama Stalker bertanya kepada Dennis tentang kejadian waktu itu. Dennis menjadi saksi kunci. Dia sebelum kejadian saat mengambil minuman melihat seseorang mengenakan mantel hitam dan memakai topi fedora. Kata Dennis, perawakannya sedang. Mungkin tidak jauh beda dengan ukuran tubuhnya dengan Stoppard. Dia terlihat mencurigakan, kata Dennis saat itu melihat orang tersebut. Sekarang, Stoppard dan Stalker akan mendatangi Dickie. Stalker sangat mengagumi Dickie. Saat masuk, Dickie langsung menawarkan tiket untuk Stalker dan Stalker langsung menerimanya. Sedangkan Stoppard melihat mantel hitam dan topi fedora berwarna hitam. Kostum ini adalah milik Dickie untuk kebutuhan peran dia dalam drama menjadi detektif. Stoppard ingin tahu apakah ada perseteruan sebelumnya Dickie dengan Leo. Lalu muncullah Sheila. Dia mengatakan penyebab pertikaian semalam hanya karena dirinya tak ada masalah lain selain itu. Saat malam kejadian, Leo mendekati Sheila dengan cara yang hina menurut Sheila. Leo menawarkan peran utama pada film yang akan disutradarainya. Dengan penuh bualan, ia berkata, Got a very silver tongue. Dari omongan Leo, Sheila juga meragukan John Wolfe. Sebenarnya, John telah memberikan peran untuk Sheila dalam film selanjutnya. John dikenal sebagai seseorang yang suka ingkar janji. Kontrak dengan Petula juga suka tidak jalan dengan baik. Tapi Dickie menepisnya dan membela John. Cukup dengan Dickie dan Sheila, Stoppard dan Stalker menemui Petula yang sedang melakukan casting untuk para pemain teater. Stoppard ingin tahu kontrak apa yang dibuat Petula dengan John. Ternyata kontrak masalah film yang tak boleh ditayangkan dalam 6 bulan ke depan untuk menghindari orang-orang pergi meninggalkan drama teater. Kontrak pun disetujui agar urusan cepat selesai karena selanjutnya John ingin menceraikan Edana dan menikahi Anne. Lalu tiba-tiba datang Edana membawa kabar dari peramal tarot. Edana menunjukkan kartu hati ditancap pisau yang memiliki arti akan ada pengkhianatan. Petula yakin isyarat itu ditujukan untuk hubungan Edana dan John, bukan dirinya dengan John. Petula mengatakan lagi tentang John kalau dia akan melakukan apapun demi filmnya berhasil dibuat. Malamnya, Stalker bersama Stoppard berada di bar. Stalker memiliki kesimpulan lagi kalau John adalah pelakunya. Leo dibunuh agar teater ditutup, lalu filmnya agar bisa diproduksi setelah itu menikahi Anne. Tapi dugaan itu tidak kuat karena John butuh Leo untuk filmnya. Mana mungkin John adalah pelakunya. Obrolan malam ini berlanjut ke arah pribadi. Stoppard bertanya apakah Stalker memiliki suami atau anak.
Stalker memiliki 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Suaminya telah meninggal akibat perang. Sedangkan Stoppard pernah punya istri, tapi sekarang berpisah karena istrinya selingkuh saat dia hamil 8 bulan. Stoppard sudah senang akan memiliki anak, bahkan ia sudah menyiapkan ranjang bayi untuk anaknya kelak. Dan malam ini Stoppard terus mengajak minum Stalker hingga dia mabuk, sampai Stalker harus mengantarkannya pulang, sekaligus membawa Stoppard ke tempat tidurnya. Di sini Stalker melihat foto pernikahan Stoppard dengan seorang wanita. Ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan oleh Mervyn. Stalker mulai curiga. Kecurigaan bertambah ketika dia merapikan jaket juga topi milik Stoppard, sama persis dengan ciri-ciri pelaku yang disebutkan Dennis. Besoknya, Stalker bertanya kepada petugas Bakewell perihal kenapa Stoppard yang diutus untuk mengungkap kasus kematian Leo. Bakewell bilang karena detektif yang lain sedang sibuk dan kebetulan Stoppard bisa dihubungi. Stalker bertanya lagi soal mantan istri Stoppard. Sayangnya, Bakewell tidak begitu mengenal nama mantan istri dari Stoppard. Berbekal buku catatan yang diambil dari hotel milik Leo, Stalker menghubungi beberapa nomor yang tertera untuk mencari tahu keberadaan mantan istrinya Stoppard. Namun tak ada satupun dari nomor tersebut yang ingin bicara panjang dengan Stalker. Dalam keraguan, dia ingin sekali menyimpulkan kalau pelaku adalah Stoppard. Stalker memberanikan diri mendatangi Scott, tapi terhenti ketika pas banget Stoppard keluar mengajak Stalker untuk menonton drama besok malam. Tujuannya, Stoppard ingin memperhatikan lebih detail, siapa tahu ada kaitannya dengan drama perangkap tikus. Milk and 2 sugars. Malam pementasan drama pun tiba. Di teater, Mervyn bicara dengan Dennis, mengagungkan dirinya dan membicarakan karyanya yang akan dijadikan film, dengan menambahkan cerita dari perangkap tikus karya Agatha Christie. Guillaume melihat dari jauh kelakuan Mervyn yang sepertinya cemburu. Tiket diberikan kepada Stalker, mereka duduk terpisah. Stalker di atas, sedangkan Stoppard di bawah. Tujuannya biar bisa leluasa melihat pergerakan. Drama pun dimulai. Cerita berada di tengah-tengah konflik. Dicky mulai menggunakan pakaian mantel hitam dan topi, juga membawa sepatu ski. Di tengah drama, Mervyn keluar, John dan Gio pun ikut keluar. Lalu Stoppard yang melihatnya ikut keluar juga. Stalker dari atas melihat ada yang gak beres. Dia pun ikut keluar juga. Tidak jelas mereka akan pergi kemana. Tidak saling bertemu. Namun Mervyn di tengah-tengah keliling-keliling, dia berpapasan dengan seseorang menggunakan mantel hitam dan topi. Lalu You startled me. Stalker kebetulan dia mempergoki Stoppard yang sedang memegang mayat Mervyn, lalu pergi lari begitu saja. Karena kebiasaan yang selalu menyimpulkan secepat kilat, dia langsung mengejar Stoppard yang lari. Dia mengira kalau Stoppard adalah pelaku pembunuhan. Dan yang terjadi, Stoppard tersadar sudah berada di kantor polisi dengan keadaan tak memakai celana. Stalker telah menetapkan Stoppard sebagai tersangka dan Scott menerimanya, mempercayai teorinya Stalker. Stalker mengira Stoppard membunuh Leo karena Leo berselingkuh dengan mantan istrinya Stoppard dan anak yang dibawa waktu itu adalah anak hasil hubungan gelap dengan Leo. Stalker juga membawa wanita yang dilihat di hotel oleh Mervyn. Dia adalah Joyce yang ia yakini itu adalah mantan istrinya Stoppard. Ketika dipertemukan, justru perempuan itu tidak mengenali Stoppard dan Stoppard juga tidak kenal dengan wanita itu. Keadaan canggung, Scott menyuruh Stalker meminta maaf atas kesalahannya. Kita berpindah ke Wallingford, ke rumahnya Agatha Christie. John bersama Anne, Dicky bersama Sheila datang ke rumah Agatha karena mereka mendapatkan undangan makan malam dari Agatha. Fellows, seorang pelayan yang menyambut mereka. Awalnya kedatangan mereka tuh ditolak.
meskipun sudah menunjukkan undangan kepada followers. Lalu datanglah Max mempersilahkan mereka untuk masuk. Lalu tak lama datang Petula bersama ibunya. Semuanya diarahkan oleh Max ke suatu ruangan. Lalu di luar ada seseorang yang menggunakan jaket hitam. Sementara itu di dua tempat berbeda, Stoppard ke rumah Mervyn dan Stalker mengantarkan Joyce pulang. Sebelum turun, Stalker meminta maaf dan Joyce pun bercerita tentang Leo yang emang kelakuannya kurang ajar. Saat itu dia juga melihat Leo bertengkar di teater saat Joyce sedang jalan-jalan. Stalker mengira dengan Mervyn tapi ternyata bukan. Lalu Stoppard memeriksa dokumen di rumah Mervyn yang isinya adalah kasus kematian seorang anak laki-laki malang. Obrolan Joyce dengan Stalker masih berlanjut. Saat itu Leo berkelahi dengan seseorang yang tinggi, kata Joyce. Joyce mendengar kalau Leo itu marah karena orang tersebut selalu mengikutinya. Dan di rumah Agatha terdengar suara gemuruh yang dikira Max itu adalah Flowers. Ternyata bukan. Lalu titik terang ditemukan. Stoppard melihat kertas dan Stalker mendapatkan informasi dari Joyce. Stoppard bertemu dengan Gio yang datang. Stoppard meminta izin untuk menggunakan telepon. Stoppard menelpon Bagwell, sedangkan Stalker mendobrak pintu rumah seseorang. Stoppard menelpon Bagwell untuk meminta alamat rumah seseorang yang dimana Stalker telah lebih dulu melakukan ini. Ya, benar, tujuan mereka sama pada satu lokasi. Stalker setelah berhasil masuk, dia menemukan sebuah kartu undangan makan malam bersama Agatha. Sementara itu di rumah Agatha, seorang perempuan teriak ketika semua orang mengecek dan muncullah pelaku pembunuhan yang selama ini dia adalah Where's Agatha? What have you done with her? Stoppard menuju rumah Dennis. Stalker keluar dari rumahnya Dennis dan menunjukkan undangan makan malam di rumah Agatha. Stoppard menyuruh Stalker ke kantor, biarkan urusan ini diambil alih olehnya. Dennis di rumah Agatha menyeret seseorang yang dibungkus dengan karpet. Dia mengakui telah membunuh Leo dan Mervyn demi menghentikan drama juga pembuatan film. Ternyata kisah perangkap tikus terinspirasi dari kisah hidupnya Dennis. Anak malang laki-laki dalam koran adalah adiknya Dennis. Dennis dengan adiknya hidup yatim piatu, miskin yang seharusnya mereka dirawat oleh orang yang berhak merawatnya, malah ditelantarkan sampai adiknya meninggal. Kisah itu ditulis dalam berita koran dan dijadikan cerita dalam drama Perangkap Tikus yang ditulis oleh Agatha Christie. Tidak ada yang peduli, semuanya malah mengambil keuntungan dari tragedi yang dialaminya. Hampir setiap minggu, Dennis menonton drama tersebut yang tadinya menjadi refleksi untuk dirinya sembuh, malah membuatnya semakin terpuruk. Ditambah mau dijadikan film, Dennis emosi dan berniat akan menghentikan pertunjukan itu dengan cara membunuh satu persatu, membuat undangan palsu untuk mengumpulkan semua orang di rumah Agatha. Dennis juga mengincar Agatha Christie sebagai penulis Perangkap Tikus. Tapi pada saat tikar itu dibuka, yang keluar malah Donna? Dennis telah salah menangkap orang. Dia tidak tahu bagaimana rupa Agatha. Dennis menangkap Edana karena dia mengintip di rumah ini. Edana sengaja menguntit suaminya untuk mempergoki John bersamaan dan akan membuat keributan di sini. Daripada ribut-ribut, kataan mengajak Dennis untuk duduk dulu, sedangkan Agatha mengintip. Stoppard sedang dalam perjalanan. Stalker tidak pulang ke kantor, dia malah mengikuti Stoppard. Di sisi lain, Agatha menyiapkan racun tikus untuk dituangkan pada teh. Keadaan dalam ruangan benar-benar canggung. Lalu Agatha muncul, membawa teh. Ibunya Petula malah nyerobot. Agatha lupa teh mana yang sudah diracun. Agatha membawa teh untuknya dan Dennis. Mereka ngobrol. Dennis meminta Agatha untuk menghentikan drama Perangkap Tikus. Tapi Agatha menolak dan memberikan penjelasan dengan tenang. Stoppard sudah berada di luar rumah Agatha. Di dalam masing-masing orang minum teh. Tapi yang meninggal malah followers. Keadaan pun panik. Dennis menyandra Agatha. Sheila berteriak karena melihat seseorang di luar. Dennis menembak ke arah jendela, lalu Stoppard mematikan lampu rumah. Stoppard masuk.
Dennis sudah menyandera Agatha. Sementara itu Sheila membuat molotov dari botol alkohol lalu melemparkannya, mengakibatkan ledakan juga kebakaran. Saat itu juga Stoppard menembak Dennis pada bagian perut dan lututnya. Sayangnya setelah itu pistol milik Stoppard macet. Dennis masih hidup dan ia mengarahkan senjatanya pada Stoppard dan muncul stalker menyelamatkan Stoppard. Agatha memukul keras kepala Dennis dan ia pun meninggal dunia. Di sisi lain, Fellows meninggal. Ya, kalau kalian sadar, ini adalah adegan yang digambar oleh Leo. Singkat cerita, Stalker mengikuti ujian sersan mendapatkan nilai tinggi dan Stoppard mendapatkan penghargaan. Film pun tamat. Ya, penonton, bagaimana filmnya? Film detektif dengan bumbu humor atau komedi di dalamnya. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa Fellows mati, itu tidak pernah dijelaskan dan tidak tahu kenapa. Mungkin itu adalah sisi komedi yang diambil dari gambarnya Leo, terus ditimbulkan. Udah gitu aja. Emang bukan dari bukan benang merah dari ceritanya. Emang begitu aja dibuat gitu. Itu sisi humornya gitu. Dia mati karena keadaan konyol gitu. Gitu aja sih teman-teman. Kagak ada penjelasan yang spesial dari adegan itu. Oke deh kalau gitu gua Angga. Terima kasih yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.